Tidak semua hal dalam hidup layak untuk dikejar. Kadang justru ketika kamu berhenti berjuang terlalu keras, semuanya mulai berubah. Dalam prinsip stoikisme, ada kekuatan dalam pengendalian diri, bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan, tapi untuk menjaga martabatmu tetap utuh. Ketika kamu mulai mengabaikan sesuatu dengan elegan, tanpa amarah, tanpa drama, tanpa butuh penjelasan, kamu sedang menunjukkan kekuatan terdalam manusia, kekuasaan atas batinmu sendiri. Dan anehnya, itulah momen ketika dunia mulai berubah sikap. Channel ini hadir untuk kamu yang sedang belajar melepaskan tanpa kehilangan harga diri, menghadapi tanpa kehilangan arah, dan diam tanpa kehilangan makna. Selamat datang di arah baru, tempat di mana kamu tidak lagi dikuasai oleh apa yang kamu tidak bisa kontrol, tapi mulai menaklukkan dengan ketenangan. Kadang, keberanian terbesar bukanlah saat kita terus bertahan, tapi saat kita dengan tenang memutuskan untuk berhenti. Ada momen dalam hidup ketika kita merasa sedang memperjuangkan sesuatu yang penting. Kita memberi waktu, tenaga, dan hati, berharap apa yang kita korbankan akan membawa hasil. Tapi perlahan, kenyataan mulai berbicara dengan jujur. Perjuangan yang kita pikir mulia ternyata menjadi beban. Dan kita pun harus bertanya, apakah ini masih layak diperjuangkan? Dalam hidup, kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah, untuk bertahan, untuk berjuang sampai akhir. Tapi stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Hidup bukan soal seberapa keras kamu menggenggam, tapi seberapa bijak kamu tahu kapan harus melepaskan. Karena tidak semua hal dan tidak semua orang layak diperjuangkan terus-menerus. Ada perbedaan besar antara kesetiaan dan pengabaian terhadap diri sendiri, antara kegigihan dan buta arah. Kita sering mengira kita sedang berjuang demi cinta, demi hubungan, demi masa depan. Tapi jika perjuangan itu tidak lagi sehat, jika ia terus menguras martabat dan harga diri, maka ia bukan lagi perjuangan, tapi pengorbanan yang tidak masuk akal. Bayangkan seseorang yang terus mengetuk pintu yang tak pernah dibuka. Awalnya, itu menunjukkan harapan, tapi lama-lama, itu menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan. Mengetuk terus-menerus tidak akan membuat pintu terbuka jika orang di baliknya memang tidak ingin membukakannya. Dalam momen seperti itulah, berhenti mengetuk menjadi keputusan yang anggun. Sebuah penarikan diri yang bukan karena lemah, tapi karena sadar. Stoikisme mengajarkan bahwa yang berada dalam kendali kita adalah usaha, niat baik, dan diri sendiri, tapi tidak pernah hasil akhir. Maka ketika kita sudah melakukan bagian kita, memberi ruang untuk kebaikan, dan membuka pintu dengan tulus, sisanya adalah tanggung jawab pihak lain. Jika mereka memilih diam, menjauh, atau tak menghargai kehadiran kita, maka mengabaikan dengan tenang menjadi bentuk penghormatan terakhir bagi diri sendiri. Kita tidak dilahirkan untuk terus mengejar yang menjauh. Kita tidak diciptakan untuk mengemis perhatian atau mempertahankan orang-orang yang tak pernah benar-benar tinggal. Perjuangan yang terlalu panjang dan tak seimbang bisa mengikis identitas kita. Kita menjadi asing bagi diri sendiri, lelah, hampa, dan kehilangan arah. Ada keindahan dalam memilih berhenti di waktu yang tepat, dalam menarik diri tanpa benci, dalam membiarkan sesuatu pergi bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita peduli pada diri sendiri lebih dulu. Menghentikan perjuangan bukanlah tanda kalah. Kadang, itulah awal dari kemenangan yang lebih tenang. Karena ketika kamu berhenti memperjuangkan sesuatu yang tidak berbalik ke arahmu, kamu memberi ruang bagi sesuatu yang benar-benar menghampirimu. Kamu tak lagi tertarik dengan pembuktian, tapi lebih fokus pada pertumbuhan. Dan kamu pun menyadari, tak semua hal perlu diselesaikan dengan perjuangan yang membakar seluruh tenaga. Sebagian hal cukup disudahi dengan kepala tegak. Mengabaikan dengan elegan bukan berarti tak peduli, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup sampai di sini. Dalam dunia yang bising dan penuh provokasi, diam bisa menjadi senjata paling tajam dan paling bermartabat. Mengabaikan sering disalahpahami sebagai sikap lemah, sebagai tanda menyerah, sebagai bentuk tidak mampu membalas atau tidak punya nyali untuk berhadapan. Tapi di balik sikap diam yang disengaja, tersembunyi satu hal yang jarang dilihat orang, kekuatan kendali atas diri sendiri.
Di tengah masyarakat yang gemar bereaksi cepat, membalas sindiran dengan amarah, menanggapi hinaan dengan emosi, dan merasa perlu menjelaskan segala hal demi pembelaan diri. Mengabaikan adalah sikap revolusioner, bukan karena kita tidak mampu bicara, tapi karena kita sadar tidak semua hal layak mendapat suara kita. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang bijak adalah mereka yang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus berjalan pergi tanpa penjelasan. Reaksi adalah produk dari emosi yang tidak dikendalikan. Tapi respons yang tenang, yang lahir dari kesadaran penuh, adalah kekuatan sejati seorang individu yang merdeka. Mengabaikan bukan tentang membalas dingin, bukan pula tentang menjadi pasif atau pura-pura tidak peduli, tapi tentang menyaring apa yang layak mengisi pikiranmu dan apa yang lebih baik dilewatkan begitu saja. Ada hal-hal yang jika ditanggapi justru memperbesar luka, memperpanjang konflik, atau menurunkan martabat kita sendiri. Bayangkan seorang pejalan yang sedang menapaki jalan sunyi menuju gunung tinggi. Di sepanjang jalan banyak anjing menggonggong. Jika dia berhenti dan menanggapi semua gonggongan itu, kapan dia akan sampai ke puncak? Itulah mengapa kadang melanjutkan langkah tanpa menoleh adalah pilihan paling bijak. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang kita, bagaimana mereka memperlakukan kita, atau bagaimana mereka memandang pilihan hidup kita. Tapi kita bisa mengontrol satu hal, bagaimana kita memilih merespons. Dan disitulah letak kehormatan kita. Kita sering mengira kekuatan itu identik dengan keras kepala, suara yang lantang, atau balasan yang menyakitkan. Tapi sesungguhnya, kekuatan sejati terletak dalam penguasaan terhadap batin sendiri. Dalam memilih untuk tidak dikuasai oleh orang lain, bahkan ketika mereka mencoba memancing emosi kita dengan segala cara. Mengabaikan seseorang atau sesuatu yang melukai bukan berarti kita kalah. Justru sebaliknya, kita sedang menolak untuk diseret masuk ke dalam lingkaran destruktif yang mereka bentuk. Kita sedang mengatakan pada dunia, aku cukup berharga untuk tidak menghabiskan tenagaku pada hal yang tidak membawaku kemana-mana. Mengabaikan juga memberi ruang bagi sesuatu yang lebih penting, keseimbangan batin. Kita tidak lagi mengizinkan gangguan luar mengatur suasana hati kita. Kita belajar untuk tenang dalam badai dan tetap berjalan saat dunia mendorong kita berhenti. Mereka yang benar-benar kuat bukan yang memenangkan perdebatan, tapi yang mampu menjaga batinnya tetap jernih saat dipancing untuk marah. Bukan yang menonjolkan diri, tapi yang mampu menahan diri. Dan kadang tidak membalas adalah balasan terbaik. Tidak karena kita tidak bisa, tapi karena kita sudah terlalu dewasa untuk menjatuhkan harga diri hanya demi memuaskan ego sesaat. Dalam dunia yang menganggap reaktif sebagai normal, bijaklah mereka yang memilih respons yang tenang. Dalam dunia yang menilai eksistensi dari seberapa sering kamu bicara, terhormatlah mereka yang tahu kapan harus diam. Jadi saat kamu memilih untuk mengabaikan dengan tenang, tanpa dendam, dan dengan penuh kesadaran, kamu tidak sedang menyerah. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu sudah selesai dan kamu memilih untuk tumbuh. Ada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh batin. Itu adalah kekuatan seseorang yang memilih diam, padahal bisa saja membalas. Banyak orang mengira bahwa kekuatan selalu ditunjukkan lewat perlawanan, bahwa seseorang terlihat kuat saat ia membalas perlakuan buruk dengan keras, atau ketika ia mampu mengembalikan luka dengan luka yang sama. Tapi sesungguhnya, kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam suara yang keras atau tindakan yang keras kepala. Kadang kekuatan itu justru tampak dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam keteguhan seseorang untuk tidak membalas meski ia mampu. Karena pada saat itu, ia sedang melampaui dorongan emosionalnya sendiri. Ia tidak sedang dikendalikan oleh kemarahan. Ia tidak sedang mencari pembuktian murahan. Ia hanya sedang memilih untuk tetap bermartabat. Dalam ajaran Stoikisme, ini disebut sebagai penguasaan diri. Sebuah kemampuan langka yang menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup sebagai reaktif dari dunia luar, tetapi sebagai penguasa atas dunianya sendiri. Bayangkan, kamu disakiti, dipermalukan, dihianati, dan kamu tahu kamu bisa membalas, bisa membongkar aibnya, bisa mempermalukannya kembali, tapi kamu tidak melakukannya, bukan karena kamu lemah,
Tapi karena kamu tahu, balas dendam tidak membuatmu lebih utuh. Bahkan sebaliknya, seringkali membuatmu serupa dengan mereka yang menyakitimu. Orang-orang sering mengira bahwa tidak membalas berarti kalah. Padahal mereka lupa, membalas adalah bentuk keterikatan. Saat kamu masih merasa perlu menyakiti balik, kamu belum benar-benar bebas. Tapi saat kamu bisa berkata, "Aku cukup, aku tak perlu membuktikan apapun lagi," maka disitulah kamu benar-benar menang. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh kebencian, tidak lagi bergantung pada validasi. Dan yang terpenting, kamu tidak lagi membiarkan tindakan orang lain menentukan arah emosimu. Tidak membalas bukan berarti pasrah, tapi memilih cara yang lebih berkelas untuk keluar dari lingkaran luka. Karena kebenaran tak selalu harus dibuktikan dengan suara. Kadang, waktu dan ketenangan jauh lebih ampuh dalam membuktikan siapa yang sesungguhnya kuat. Seiring waktu, orang akan menyadari siapa yang tetap berdiri tegak tanpa harus merendahkan orang lain. Dan siapa yang terus memancing perhatian karena tak pernah benar-benar tenang di dalam dirinya. Kamu tidak perlu membalas untuk menunjukkan bahwa kamu kuat. Diammu, ketenanganmu, dan langkahmu yang terus maju, itu sudah cukup menjadi jawaban. Mereka yang paling tenang dalam hidup ini bukan karena mereka tidak punya luka, tapi karena mereka tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa diri mereka. Dalam fase tertentu hidup, kita pernah atau mungkin sedang dikuasai oleh dorongan untuk membuktikan sesuatu. Membuktikan bahwa kita mampu, bahwa kita berharga, bahwa kita tidak seperti yang mereka kira, terutama ketika pernah diremehkan, ditinggalkan, atau dinilai sebelah mata. Tapi perlahan, kita mulai menyadari dorongan untuk membuktikan diri itu melelahkan. Tidak semua orang yang kamu coba buktikan sesuatu padanya benar-benar peduli. Bahkan seringkali mereka tidak sedang melihat. Dan lebih dalam lagi, keinginan untuk membuktikan diri seringkali lahir dari luka, bukan dari kekuatan. Disinilah prinsip stoik bekerja. Filsafat ini mengajarkan, jika kamu hidup untuk penilaian orang lain, kamu akan menjadi tahanan seumur hidup. Apapun yang kamu capai akan terasa kurang, karena kamu menyerahkan definisi dirimu pada pendapat eksternal yang berubah-ubah. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, tidak perlu menunjuk-nunjuk pada hasil dan berkata, "Lihat, aku bisa." Karena ketika kamu benar-benar damai dengan dirimu, validasi eksternal menjadi sunyi. Yang kamu dengarkan hanyalah suara dari dalam, suara yang tahu kamu sedang tumbuh, kamu sedang melangkah, dan kamu tidak lagi berlari dari rasa takutmu sendiri. Terkadang kamu tak akan pernah cukup hebat di mata orang yang memang tak pernah berniat mengerti. Kamu bisa lelah memperbaiki citramu, tapi tetap dinilai buruk. Dan di titik itu kamu akan sadar, membuktikan diri kepada mereka adalah bentuk penjara batin yang halus. Kamu tidak hidup untuk membuktikan apa-apa. Kamu hidup untuk mengalami, untuk belajar, untuk bertumbuh, dan untuk mencintai prosesmu sendiri. Siapa kamu hari ini bukan untuk dibenarkan kepada siapapun, tapi untuk disyukuri oleh dirimu sendiri. Kamu boleh punya ambisi, boleh ingin maju, tapi pastikan kamu bergerak karena kamu ingin, bukan karena kamu ingin membungkam. Karena pergerakan yang lahir dari luka hanya akan berakhir dengan luka yang baru. Tapi pergerakan yang lahir dari kesadaran, itu yang akan membawamu ke tempat yang benar-benar kamu butuhkan. Dan ingat, pembuktian terbaik adalah saat kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun lagi. Diam dan bertumbuh, itu cukup. Karena kadang yang benar-benar hebat adalah mereka yang melangkah dalam senyap dan tetap tegar meski tak disorot siapa-siapa. Pergi tanpa menghilang, diam tanpa kehilangan makna, dan menjauh tanpa meninggalkan luka. Inilah seni menarik diri dengan elegan. Dalam kehidupan, kita akan menemui titik di mana satu-satunya pilihan yang sehat adalah menarik diri. Tapi banyak orang salah paham tentang makna dari menarik diri. Mereka menganggap itu sebagai pelarian, sebagai bentuk kekalahan, atau lebih jauh lagi, sebagai tanda bahwa kita menyerah. Padahal menarik diri bukan berarti menghilang begitu saja. Menarik diri bukan kabur, ia adalah seni yang membutuhkan ketegasan dan kebijaksanaan. Karena sesungguhnya, menarik diri dengan elegan adalah cara kita menjaga harga diri tanpa menimbulkan kebisingan baru. Kita seringkali ingin menjauh dari sesuatu yang tidak sehat,
hubungan yang penuh manipulasi, lingkungan yang membuat kita kehilangan arah, atau situasi yang membuat kita tidak lagi menjadi diri sendiri. Tapi yang membedakan orang yang bijak dengan orang yang gegabah adalah cara mereka melepaskan diri dari sesuatu yang melukai. Bukan dengan drama, bukan dengan meledak, bukan dengan kata-kata terakhir yang menusuk, tapi dengan keheningan yang tegas dan penuh kendali. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang berdaulat atas dirinya tidak bergantung pada reaksi orang lain. Ia tidak butuh penonton untuk menyaksikan kepergiannya. Ia tidak menuntut tangisan atau pengakuan untuk menegaskan bahwa ia pernah hadir. Ia tahu bahwa yang penting bukan bagaimana orang mengingat kepergiannya, tapi bagaimana ia menjaga martabat dirinya dalam proses itu. Menarik diri dengan elegan adalah tentang menjaga batas tanpa memutuskan silaturahmi, tentang menjauh dengan tenang tanpa meninggalkan luka, dan tentang melindungi diri tanpa menyalahkan siapapun. Kamu tidak perlu memberi pengumuman bahwa kamu pergi. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar alasan kamu menjauh. Karena orang yang tahu akan paham. Dan orang yang tidak peduli tidak akan berubah meskipun kamu menjelaskan berulang kali. Dan disinilah letak perbedaannya. Menghilang adalah bentuk penghindaran, tapi menarik diri adalah bentuk perlindungan. Menghilang seringkali lahir dari ketakutan, tapi menarik diri lahir dari ketegasan dan cinta pada diri sendiri. Orang yang menarik diri dengan elegan tidak merasa perlu menghapus jejaknya, tapi ia juga tidak lagi menunggu di tempat yang tak lagi menghargai kehadirannya. Ia tidak memutus, tapi ia juga tidak bertahan jika itu membuatnya kehilangan kedamaian. Dalam dunia yang terbiasa dengan kepergian yang kasar, yang penuh dendam, sindiran, atau drama, menarik diri dengan tenang adalah seni langka. Sebuah keindahan batin yang tidak semua orang bisa jalani, karena butuh kekuatan besar untuk menahan diri dari melukai balik ketika kita tahu bahwa kita bisa. Dan menarik diri bukan hanya tentang menjaga jarak dari orang lain. Kadang, ini tentang menjauh dari versi diri yang dulu selalu ingin disukai, selalu ingin dipahami, selalu ingin dimengerti. Menarik diri dari kebiasaan membuktikan diri. Menarik diri dari kecanduan validasi. Menarik diri dari pertempuran-pertempuran yang sebenarnya tak pernah penting. Karena pada akhirnya, elegansi bukan terlihat dari apa yang kamu pakai, seberapa tajam kata-katamu, atau seberapa banyak kamu menjelaskan dirimu. Elegansi sejati muncul saat kamu bisa berkata dalam diam, "Aku tidak lagi ada di sini, bukan karena benci, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri." Itulah kekuatan dari menarik diri dengan elegan. Dan siapapun yang benar-benar menyadari kehadiranmu akan merasakan kehilanganmu tanpa kamu harus membuatnya menyadari. Saat kamu tidak lagi memohon, dunia akan mulai memperhatikan. Dan yang kamu lepaskan dengan tenang, seringkali akan kembali tanpa kamu minta. Dalam hidup, ada ironi yang sering kita temukan namun jarang kita pahami. Semakin kamu kejar, sesuatu semakin menjauh. Tapi saat kamu berhenti menarik diri dengan tenang dan tidak lagi menjadikannya pusat duniamu, entah mengapa perlahan-lahan ia mulai mendekat kembali. Ini bukan tentang manipulasi, bukan tentang permainan tarik ulur murahan. Ini tentang hukum batin yang tenang, tentang energi yang jujur, bahwa apapun yang dipaksakan akan lelah, dan apapun yang dilepaskan dengan kesadaran, jika memang pantas, akan menemukan jalannya kembali. Kita sering berpikir bahwa kelekatan adalah bukti cinta, bahwa mengejar tanpa henti adalah bentuk kesetiaan. Tapi sesungguhnya, kelekatan yang berlebihan hanya akan membuat kita kehilangan gravitasi terhadap diri sendiri. Kita menjadi satelit yang berputar terus-menerus pada satu pusat, yang bahkan belum tentu sadar akan kehadiran kita. Stoikisme mengajarkan, jangan letakkan kebahagiaanmu di tangan yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan salah satu bentuk ketenangan adalah ketika kita bisa mencintai, tapi tidak menggenggam terlalu erat. Mencintai, tapi tidak menggantungkan eksistensi diri pada keberadaan orang lain. Dalam prinsip ini, ada kekuatan besar dalam tindakan menarik perhatian dari sesuatu yang tidak menghargai kehadiranmu. Kamu tidak lagi melawan, kamu tidak lagi berusaha membuktikan. Kamu hanya diam dan memberi ruang.
Dan ruang itu anehnya seringkali lebih berbicara daripada ribuan kata yang kamu paksa untuk dipahami. Seseorang yang dulu merasa kamu selalu ada, akan mulai merasa kehilangan saat kamu tidak lagi muncul di tempat yang sama. Sesuatu yang dulu merasa bisa datang dan pergi sesuka hati, akan mulai bertanya-tanya kenapa kamu tidak lagi membukakan pintu. Dan saat itulah energi berubah. Kamu tak lagi menjadi pengejar, kamu menjadi pusat. Bukan karena kamu mengubah orang itu, tapi karena kamu kembali memusatkan energimu ke dalam, bukan keluar. Apa yang tidak diperhatikan ketika kamu mulai berhenti memaksa, ketika kamu mulai kembali ke tenang, seringkali akan datang kembali dengan versi yang berbeda. Entah untuk meminta kesempatan, entah hanya untuk menyadari betapa kehadiranmu selama ini ternyata bukan sesuatu yang bisa digantikan dengan mudah. Tapi di titik ini, kamu tidak lagi butuh itu. Kamu tidak lagi menanti. Karena kehadiranmu di hidup orang lain bukan untuk diuji berulang-ulang. Kamu sudah selesai menjadi yang menunggu di pintu. Dan justru dari keputusan itulah, kamu menjadi magnet. Kamu tak lagi menarik dengan kata-kata, tapi dengan kedewasaan. Dalam keheninganmu, orang lain mulai melihat pantulan dirinya. Dan dalam jarak yang kamu ciptakan dengan elegan, mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, yang dulu selalu ada, tapi tak pernah disadari. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang mengharap kembalinya siapapun. Ini tentang mengembalikan dirimu ke tempat yang benar, pusat dari hidupmu sendiri. Dan jika sesuatu kembali kepadamu setelah kamu berhenti mengejarnya, anggaplah itu bukan hadiah, tapi pengingat bahwa semesta bergerak ketika kamu mulai melepaskan apa yang bukan untukmu saat itu. Karena yang benar-benar untukmu tidak akan butuh dipaksa. Ia hanya perlu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu dan menunggu dalam diam yang bermartabat. Bukan teriakan yang menunjukkan kekuatan, tapi keputusan untuk tetap diam, meski kamu tahu kamu bisa membalas. Dalam dunia yang serba cepat dan reaktif, kita diajarkan untuk selalu merespons, untuk tidak tinggal diam, untuk tidak membiarkan diri terlihat lemah. Namun ada satu bentuk kekuatan yang tidak banyak dibicarakan, karena ia tidak tampak mencolok, tidak menimbulkan keributan, dan tidak membuahkan sorak-sorai. Kekuatan itu bernama pengabaian yang tenang. Tidak membalas, tidak menjelaskan, tidak membuktikan apapun, hanya duduk tenang, mengatur napas, dan berjalan menjauh dengan kepala tegak. Itulah bentuk pengendalian diri yang paling tinggi. Karena di saat dunia memancingmu untuk meledak, dan kamu memilih tetap diam, kamu sedang mematahkan rantai dari siklus luka yang turun-temurun. Kamu tidak sedang menghindar, kamu sedang menguasai dirimu sendiri. Filsafat Stoikisme memandang pengendalian diri sebagai bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, kehormatan sejati bukan pada hal-hal besar yang kamu taklukkan, tapi pada bagaimana kamu menahan diri dari hal-hal kecil yang menggoda untuk merusak martabatmu. Kita sering merasa terdorong untuk membalas saat disakiti, apalagi jika kita tahu bahwa kita bisa. Tapi justru karena kita bisa dan tetap tidak melakukannya, disitulah letak nilai dari tindakan kita. Kendalimu atas diri sendiri lebih penting daripada siapa yang menang dalam konflik. Pengabaian yang tenang bukan tindakan pasif. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak membiarkan orang lain masuk terlalu jauh ke dalam ruang batinmu. Ia adalah bentuk penjagaan terhadap integritas pribadi. Saat kamu tidak merespons hinaan, kamu sedang mengatakan, aku tidak menaruh harga diriku di tanganmu. Saat kamu tidak membalas perlakuan buruk, kamu sedang berkata pada dunia, aku bukan kamu. Dan mungkin justru karena kamu memilih tidak merespons, kamu menyelamatkan dirimu dari rantai emosi yang tidak perlu. Kamu menjaga ruang jernih dalam pikiranmu untuk hal-hal yang lebih penting. Kamu tidak membiarkan gangguan eksternal menuntun langkahmu. Kekuatan itu tidak terletak pada otot, suara, atau status, tapi dalam penguasaan terhadap doronganmu sendiri. Banyak orang bisa menyerang, tapi hanya sedikit yang bisa menahan diri. Banyak orang bisa membalas, tapi hanya segelintir yang bisa tetap tenang tanpa merasa kehilangan harga dirinya. Dan pengabaian bukan berarti kamu tidak merasa apa-apa. Bukan berarti kamu kebal terhadap luka.
Tapi kamu sadar bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka yang sama. Kadang, luka disembuhkan dengan waktu, dengan ruang, dan dengan keputusan untuk tidak mengulang lingkaran yang sama. Ketika kamu mengabaikan dengan tenang, kamu sedang mengalihkan fokusmu ke dalam. Kamu sedang berkata pada batinmu, "Aku cukup, aku tak perlu validasi, aku memilih kedamaian daripada kemenangan kosong." Dan dari pilihan itu, lahirlah kehormatan. Bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari kesadaran bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh dunia luar. Pengabaian yang tenang adalah bentuk revolusi diam. Kamu tidak memukul balik, tapi kamu membebaskan dirimu. Kamu tidak mengutuk, tapi kamu memilih jalan yang membuatmu tetap utuh. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tanda bahwa kamu tidak peduli. Justru karena kamu peduli pada dirimu sendiri, kamu memilih untuk tetap diam dan berjalan pulang ke dalam dirimu yang paling dalam. Ada daya tarik yang aneh dari seseorang yang tenang, yang tidak memaksa, tidak mendesak, dan tidak menggantungkan harga dirinya pada siapapun. Banyak orang berpikir bahwa untuk dicintai, mereka harus selalu hadir, selalu memberi, selalu membuktikan diri. Tapi justru disitulah kita sering kehilangan daya tarik kita sendiri. Karena daya tarik sejati tidak terletak pada seberapa kuat kamu mengejar, tapi seberapa utuh kamu berdiri tanpa harus tergantung pada penerimaan siapapun. Dalam keheningan ada pesona, dalam keseimbangan ada karisma. Orang yang paling memikat bukanlah mereka yang terus-menerus mendekat, tapi mereka yang tahu bagaimana menjaga jarak yang sehat, sambil tetap hadir dengan ketulusan yang tidak mengikat. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang yang berpusat pada dirinya tidak mudah goyah oleh kehadiran maupun penolakan. Ia tidak menjadikan cinta sebagai ajang pembuktian, tapi sebagai perjalanan untuk saling tumbuh. Dan dari prinsip itu, kita belajar. Semakin kamu menggantungkan dirimu pada penerimaan orang lain, semakin kamu kehilangan pusat gravitasi dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa lelah karena terlalu ingin disukai? Terlalu ingin dibalas pesannya, terlalu ingin dianggap penting. Sampai pada titik di mana kamu tidak sadar bahwa kamu sudah tidak sedang menjadi dirimu sendiri lagi. Kamu berubah menjadi versi yang terus mengejar dan perlahan kehilangan wibawa. Inilah mengapa berhenti mengejar bukan berarti berhenti peduli, tapi tentang memberi ruang bagi orang lain untuk merasakan kehilangan. Memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk melihat ulang. Apa yang sebenarnya kamu cari dari semua keinginan untuk didekati? Orang yang terlalu mengejar seringkali terlihat tidak percaya diri. Mereka menaruh semua nilai dirinya pada seberapa besar mereka dibalas. Tapi orang yang tenang, yang tidak buru-buru, yang tidak terburu ingin diakui, justru memiliki daya tarik alami. Ia tidak butuh penjelasan. Ia tidak butuh penegasan. Ia hanya hadir dengan utuh. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Banyak hubungan rusak bukan karena tidak ada cinta, tapi karena ada satu pihak yang terlalu memaksa, terlalu ingin segera, terlalu ingin diakui sekarang juga. Padahal sesuatu yang tumbuh dengan perlahan, biasanya jauh lebih kuat daripada yang dipaksa mekar sebelum waktunya. Saat kamu tidak terlalu mengejar, kamu sedang menunjukkan satu hal penting, bahwa kamu cukup dengan dirimu sendiri, bahwa kamu ingin mencintai, tapi tidak butuh untuk dipastikan setiap saat, bahwa kamu bersedia hadir, tapi tidak akan mengemis tempat. Kamu lebih menarik ketika kamu tahu kamu berharga, bahkan tanpa pengakuan. Kamu lebih berwibawa ketika kamu tidak mencari-cari cara untuk terlihat berharga. Karena cinta yang sejati, penghargaan yang murni, tidak lahir dari paksaan. Ia tumbuh karena ruang itu tersedia, bukan karena kamu memaksa pintunya terbuka. Dan jika seseorang akhirnya memilih menjauh, kamu tidak kehilangan siapapun, karena kamu tidak pernah menggantungkan hidupmu pada kehadiran mereka. Kamu tetap berjalan, kamu tetap utuh, dan mungkin justru saat kamu mulai diam, saat kamu berhenti mengejar, saat itulah mereka mulai sadar bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang mudah dicari ulang. Daya tarik sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu datang, tapi seberapa tenang kamu bisa tidak datang tanpa kehilangan arah. Kita tidak belajar diam dari buku. Kita belajar diam dari kecewa yang tidak pernah diberi ruang.
Diam bukan sekadar tidak berkata-kata. Diam adalah reaksi paling dalam dari jiwa yang pernah berteriak, namun tak pernah didengar. Bagi sebagian orang, diam adalah kekosongan. Tapi bagi mereka yang pernah diabaikan, diam adalah bahasa yang paling keras. Karena hanya orang yang tahu rasanya bicara, tapi disepelekan, mencinta tapi dianggap angin lalu, peduli tapi tak dianggap penting, yang akhirnya paham bahwa kadang diam lebih tegas dari kata-kata. Di dalam stoikisme, diam bukan pelarian. Diam adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua luka perlu ditunjukkan, dan tidak semua pertanyaan layak diberi jawaban. Diam adalah ketika kamu sudah tidak lagi menuntut keadilan dari orang yang tak mampu memberikannya. Diam adalah ketika kamu memilih martabat, bukan perdebatan. Dan diam adalah ketika kamu mulai mencintai ketenangan lebih dari keinginan untuk dimengerti. Jika kamu pernah diabaikan, kamu tahu rasanya. Rasa getir saat perhatianmu tak dianggap. Rasa dingin saat pesanmu dibaca tanpa balasan. Rasa kecut ketika semua yang kamu beri seakan tak pernah cukup. Di titik itu, kamu bisa memilih dua jalan, marah dan menuntut atau diam dan pulang. Dan mereka yang memilih diam bukan berarti lemah. Mereka hanya sudah cukup paham bahwa perhatian tidak bisa diminta, bahwa cinta tidak bisa dipaksa, dan bahwa harga diri lebih berharga daripada kehadiran yang tak dihargai. Ironisnya, saat kamu mulai diam, orang akan mulai bertanya. Saat kamu tak lagi mengejar, mereka mulai mencari. Karena diam yang datang dari hati yang pernah berjuang, menyimpan gema yang tak terlihat namun terasa. Diam bukan pembalasan. Diam adalah keputusan. Sebagian orang butuh kehilangan untuk mulai menghargai, dan sebagian yang lain memilih diam bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari luka yang terus menganga. Jika kamu saat ini berada dalam diam, tenanglah, kamu tidak kalah, kamu sedang tumbuh. Dan orang yang paham bahasa diam biasanya telah belajar bahasa luka. Ia tidak butuh validasi, ia hanya butuh kedamaian. Puncak dari pengendalian diri bukan ketika kamu mendapatkan yang kamu inginkan, tetapi ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi menginginkannya. Banyak orang menunggu satu momen, saat seseorang yang pernah mengabaikan mereka kembali dan menyesal. Kita menyimpan skenario dalam diam. Mungkin ia akan datang dengan raut bersalah, mengakui semua kesalahan, lalu kamu akan berdiri tegak dan mengatakan, "Lihat, aku bisa tanpamu." Tapi itulah jebakan ego yang paling halus. Kita mengira kemenangan adalah tentang pembalasan yang elegan, padahal kemenangan sejati adalah keheningan yang tak lagi berharap. Saat kamu sudah tak menunggu, tak menginginkan, dan tak menganggap kembalinya seseorang sebagai pusat gravitasi emosimu. Kemenangan bukan soal siapa yang datang kembali, tapi tentang sejauh mana kamu telah beranjak dan tak lagi menoleh. Kamu menang saat kamu bangun pagi tanpa memikirkannya lagi. Kamu menang saat kamu tidak lagi menguntit media sosialnya, tidak lagi menganalisis sikapnya, tidak lagi menaruh harapan dalam bayang-bayang. Kamu menang saat kamu bisa bersyukur atas perpisahan, karena ia menjadi jalan pulang ke dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi tentang merdeka dari keinginan itu sendiri. Ketika kamu tak lagi terikat pada hasil, kamu menjadi bebas. Ketika kamu tak lagi menanti seseorang kembali, kamu telah menjadi utuh. Dan saat kamu menjadi utuh, kamu tidak lagi menagih apapun dari masa lalu. Kamu berdiri sendiri, bukan karena tak ada yang menemani, tetapi karena kamu tahu nilai dari keutuhan batinmu. Orang yang dulu meninggalkanmu, jikapun suatu hari kembali, bukan lagi alasanmu merasa menang, karena yang pernah hilang dan kembali belum tentu membawa damai, dan kamu pun sudah tidak sama seperti dulu. Kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Kamu sudah tumbuh. Kemenanganmu bukan saat dia mengetuk pintu dan kamu memilih untuk membukanya atau tidak, tapi saat kamu bahkan sudah tidak menunggu ketukan itu lagi. Itulah elegansi sesungguhnya. Itulah kedewasaan yang sejati, dan itu pula yang menandai akhir dari pertarungan batin yang lama. Kamu tidak lagi ingin menang darinya, karena kamu sudah menang atas dirimu sendiri. Akhirnya kita sampai di ujung perjalanan ini.
10 poin yang bukan hanya tentang mengabaikan seseorang, tapi tentang bagaimana kamu belajar menempatkan dirimu dengan tenang, dengan utuh, dan dengan martabat. Kita terlalu sering diajarkan untuk terus berjuang. Terlalu sering diminta untuk tidak menyerah, terus mengejar, terus bertahan. Sampai kita lupa bahwa tidak semua yang kita perjuangkan pantas untuk kita pertahankan. Dan bahwa kadang mundur adalah bentuk tertinggi dari menghormati diri sendiri. Mengabaikan dengan elegan bukan berarti kamu kalah. Justru disitulah letak kemenangannya. Saat kamu mampu menahan diri untuk tidak membalas, saat kamu memilih diam meski bisa menyerang, saat kamu pergi bukan karena tak sanggup, tapi karena sadar bahwa damai di dalam dirimu jauh lebih penting daripada penjelasan dari siapapun. Kamu tak perlu membuktikan siapa dirimu kepada orang yang tidak pernah berusaha mengerti. Kamu tidak butuh dia kembali untuk merasa berharga. Kamu hanya perlu satu hal, percaya bahwa ketenangan itu adalah hakmu dan kamu berhak untuk menjaganya. Dan jika kamu sedang berada di titik itu, belajar melepaskan, belajar diam, belajar menarik diri dengan tenang, ingatlah, kamu tidak sendiri. Channel Arah Baru hadir untuk menemanimu, bukan sebagai guru, bukan sebagai motivator, tapi sebagai teman seperjalanan yang mengerti bahwa bertumbuh itu sunyi dan memilih tenang adalah jalan yang berat, tapi indah pada waktunya. Jadi jika kamu merasa tertampar, tersentuh, atau hanya sekadar tenang mendengarkan ini, jangan lupa untuk ikuti perjalanan kami di channel ini, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih kuat, tanpa harus keras, lebih tegas, tanpa harus marah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di Arah Baru, kita belajar untuk tidak hanya bergerak, tapi juga bergerak dengan sadar.